dan fokuslah mengembangkan tanah, berkebun dan beternak. Karena di masa depan, pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia di 2035, hanya itu yang bertahan. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Yesaya pasal 14. Kita akan bahas tentang iblis. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil sayang genap, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Suaranya kayak tawon. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mati engkau katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca di Alkitab tertulis kata Lucifer? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, harus yakin. Siapa yang pernah kata Lucifer? Angkat tangan coba di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Tidak ada. Yang kedua, yang tidak pernah melihat ada kata Lucifer di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, angkat tangan. Sekarang ini yang penting dan terutama, yang bingung angkat tangan. Yang bingung angkat tangan coba. Kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James. Apa saudara? Itu ada di ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Dalam bahasa aslinya, hail artinya pantulannya atau pembawa cahaya. Apa saudara? Ada. Dan kata Lucifer secara astronomi itu adalah planet Venus, bintang timur putra fajar. Nah, untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Nah, itu di dalam ayat 12, bintang timur putra, saudara, fajar. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau ingin tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Bayangin, berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Berapa triliun, saudara? Hitungan sendiri, saudara. Nah. Dan di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Apa saudara?
Yang pertama adalah Mikael. Siapa saudara? Jenderalnya Tuhan. Yang kedua, diciptakan malaikat terkuat yang kedua yang bernama Gabriel. Siapa saudara? Penghulu para malaikat. Dan malaikat yang ketiga diciptakan lebih dahsyat, lebih hebat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Diciptakan malaikat terkuat yang ketiga namanya Luciel. Diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan, pemimpin pujian penyembahan. Apa saudara? Pemimpin pujian apa? Penyembahan. Dan di dalam kitab Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus, dijaga para kerub. Bayangin, dijaga para kerub. Ingat tabut perjanjian itu juga dijaga para tempat kudus. Kalau seorang anak muda dia dikawal oleh kolonel-kolonel, tentara atau polisi, anak muda ini pasti orang penting sekali. Betul? 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 Tapi kalau baju oranye, hati-hati. Tahanan. Beda. Lucifer dijaga malaikatku kudus. Artinya posisi yang sangat mulia. Dan Lucifer malaikat yang dekat dengan Tuhan. Malaikat yang apa saudara? Dan secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak tentang kehendak rencana Tuhan. Tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Apa saudara? Ingin apa saudara? Ingin apa? Dosa yang paling tua, akar dari segala dosa adalah satu: kesombongan. Apa saudara? Ingat saudara, wanita sombong merasa paling cantik, susah nikah. Betul? 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 Ibu-ibu, saya kasih satu pesan. Jangan sekali-sekali berpikir cerai atau mau cerai. Karena zaman sekarang cari laki-laki normal susah. Yang setuju angkat tangan. Betul? Betul? Kelihatannya gini. Begitu dekat suara kemana? Cari laki-laki normal susah. Betul? Jadi janda berat. Saingannya 3. Oh, janda tuh saingannya 3 loh. Makanya jangan berpikir cerai. Jadi janda itu mumet. Pertama, sesama wanita. Betul? 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 Sesama apa? Sesama wanita. Yang kedua, dekat siapapun sama laki-laki dicurigai. Betul? 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 Dekat suaminya teman, waduh, jangan-jangan mau apa? Betul? Serba susah. Ketiga, laki-laki. Betul? Setengah. Betul? Makanya saya beritahu, jadi janda berat. Di gereja tidak ada persekutuan duda. Yang ada persekutuan janda. Yang setuju angkat tangan. Kenapa? Paling tahan duda maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun
Entah kemana persekutuannya bubar, betul? Udah pada nikah sendiri. Aku tuh lihat sendiri, saksi mata. Waktu istrinya sakit, cancer, dia ngomong, aku cinta istri yang terbaik dalam hidupku. Wah, itu adalah dia rawat dengan baik. Istrinya meninggal. Waktu meninggal dia berkata, ngomong ke istrinya, ngomong sama anaknya, istrinya sudah meninggal, bahwa ngomong ke saya juga bahwa aku tidak akan menikah. Aku akan membesarkan anak-anak demi cinta. Itu berlaku baru seminggu. Ngomong gitu. 3 bulan saya dikenalkan, Pak, ini cocok untuk saya nikah. Aduh, saya ngomong, maka di gereja tidak ada persekutuan duda. Apa Thomas perlu ngadain? Persekutuan apa? Duda. Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lu sudah tahu, seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Betul? Betul? Maksimal 75% muridnya tahu. 25% muridnya tidak boleh tahu. Yaitu apa? Senjata pamungkas. Betul? Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Karena Lucifer merasa tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Pemimpinnya adalah Gabriel, yang melawan Tuhan 1/3. Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Jadi disebut iblis, ular naga tua, Satan, rajanya para setan. Itu adalah satu oknum. Jadi saudara, nah 1/3 malaikat yang jatuh dalam dosa, jadilah setan-setan, roh-roh jahat, penguasa di udara, penguasa kegelapan. Jadi bukannya roh orang mati yang namanya setan itu, bukan, kuntilanak itu. Perlu sudah tahu, di seluruh dunia setan paling serem-serem itu di Indonesia adalah setan Cina. Maksimal apa? Vampir, betul? Eropa, Afrika, zombie. Indonesia lebih hebat, ada suster ngesot, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada wewe gombel, dan setan Indonesia wajahnya serem-serem, betul? Aduh, tapi bukan Thomas. Serem-serem. Nah, jadi saudara jangan berpikir bahwa setan itu roh orang mati, bukan. Tapi 1/3 malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Di dalam hidup ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan adalah kalau kita dikhianati orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang setuju angkat tangan? Wah, rata-rata ibu-ibu. Berarti sudah pengalaman semua. Demikian Tuhan. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Karena Lucifer ada malaikat yang dekat dan malaikat yang disayang. Tuhan sangat sedih dan kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Perlu teman untuk apa, saudara? Teman untuk apa? Bicara. Perlu teman. Dalam hidup ini kita perlu sahabat.
Betul? 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 Dan saya senang Thomas ini sahabat saya. Tepuk tangan. Dan dia juga sering ngasih duit saya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer memberontak melawan Tuhan. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan lebih mulia. Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi Lucifer. Malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisinya harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptakanlah Adam, manusia segambar serupa dengan Tuhan. Omong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Bukan monyet, betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Gambar rupanya apa? Rupanya Tuhan. Maka manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Segambar seru Lucifer pantulannya. Ini segambar serupa, lebih hebat lagi adalah. Dan diciptakanlah Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala buah yang biji berbuah biji boleh engkau makan, kecuali pohon buah yang di tengah itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah. Lucifer kecewa dengan Tuhan. Seorang direktur kalau dipecat, dia pasti marah, jengkel sama yang ganti baru. Betul? Betul? Lucifer dulu malaikat paling mulia menjadi malaikat paling rendah. Dulu malaikat yang paling disayang menjadi malaikat yang paling dibenci. Dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan menjadi malaikat yang jauh dibuang dari hadirat Tuhan. Lucifer marah. Siapa yang ganti dia? Itulah alasannya kenapa setan goda manusia. Kan tidak ada setan goda kambing, betul? Goda di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Perlu sudah tahu, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? 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 Ular. Iblis, Lucifer pakai ular. Dia bicara kepada Hawa dulu. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa tergoda. Hawa datangi Adam. Lucifer bicara lagi, ular bicara. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama, ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak? Kan tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis sama Thomas. Pertobatan para setan tidak ada kan? Ingat, Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak? Betul? Betul? Ini yang protes manusia. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Lucifer memberontak melawan Tuhan, merencanakan pemberontakan dari keinginannya sendiri. Memberontak melawan Tuhan. Jelas? Memberontak melawan apa? Beda dengan manusia. Manusia tidak ada keinginan atau merencanakan pemberontakan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan
Tuhan. Saudara perlu tahu, kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Berencana. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Betul? Tetapi kalau yang membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa menghukum orang gila. Kalau orang gila bisa dihukum, berarti yang hakimi adalah berapa? Makanya orang gila tidak bisa dihukum, betul? Betul? Nah, manusia tidak merencanakan. Ingat ya, pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan. Ngomong sama sebelahnya, engkau tetap ada kesempatan. Jelas? Jelas? Kenapa? Ingat, manusia tidak merencanakan, tapi digoda iblis melawan Tuhan. Beda di situ. Kalau Lucifer dari keinginan kenapa semua rata-rata simbol iblis setan adalah ular? Ini adalah naga. Artinya naga adalah ular yang pertama kali yang dipakai iblis untuk menggoda manusia jatuh dalam dosa. Artinya apa? Lambang ular itu adalah lambang kebanggaan iblis yang bisa menjatuhkan manusia. Seperti kita pengorbanan Yesus Kristus itu adalah salib. Betul? Demikian iblis punya kebanggaan, punya lambang karena berhasil menjatuhkan manusia. Dan yang binatang yang dipakai adalah maka ular itu menjadi lambang kebanggaan setan karena berhasil menjatuhkan manusia. Jelas? 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 Nah, ini kesempatan pengampunan. Nomor 1. Apa buktinya kita diciptakan menggantikan Lucifer? Ingat, nanti di sorga tidak ada yang khotbah, termasuk ngedarin kantong kolektor. Di sorga adanya pemuji penyembah. Sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, ada malaikat pemuji penyembah. Jelas? Tuhan bertata di atasmu. Hidup hanya ada 2 pilihan. Tinggal pilih salah satu. Pertama, di surga nyanyi non-stop. Yang kedua, di neraka dipukuli, digebuki, disiksa non-stop. Saya mau tanya, mau milih mana? Yang milih nyanyi, angkat tangan. Maka di gereja itu training latihan supaya tidak kaget waktu di surga. Kan suruh nyanyi terus, ya kan? Pertama. Kedua, nah ingat ya, ikut saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Ini semua, langit yang sekarang ini akan lenyap. Dan bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Indonesia semua, karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan lu. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa, saudara? Pemberontakan manu. Maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, kudus dan suci. Jelas? Makanya perlu ada penciptaan langit yang baru dan bumi yang, amin, amin. Saya mau tanya,
Siapa ingin nyanyi non-stop, angkat tangan. Tidak ada pilihan. Mau nyanyi atau digebukin? Ya udah, itu aja pilihannya itu. Mau milih apa? Nah, jelas? Nah, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena Lucifer ada malaikat yang terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dan yang kedua, dikeroyok malaikat. Ingat, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Disabotase di tengah jalan penguasa media Persia, Lucifer. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael turun ke bumi membantu Gabriel. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Baru kalah Lucifer. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, memberikan wahyu akhir zaman. Bayangkan, untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Makanya itulah pentingnya doa, Bapak. Dan yang ketiga, oleh orang-orang percaya demi nama Tuhan Yesus. Mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Jadi kita semua diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi yang bisa mengalahkan Lucifer hanya ada 3. Jelas? Saudara, 3 tahun yang lalu saya pernah berbicara sama Thomas di Zoom bahwa nanti emas akan tembus 2 juta. Yang masih ingat Zoom itu angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Dan kalau sudah tembus 2 juta, nanti di tahun 2024-2025, maka itulah tanda inflasi. Dan saya pesan waktu itu, dan tahun ini semua nyimpen perak dan tembaga. Apa saudara? Tembaga. Kalau saudara mau beli saham, tapi jangan langsung jual lepas, beli, jual lepas, beli, jual lepas, jangan. Tunggu, stay. Itu adalah saham pertambangan perak dan tembaga. Karena 5 tahun lagi itu akan mulai naik. Waktu saya bicara perak itu belum naik. Sekarang perak sudah naik berapa persen? Sudah mulai naik, saudara. Tembaga naik. Yang tidak naik harga diri, betul? Jadi saudara, 10 tahun ke depan harga perak dan tembaga naik berlipat-lipat. Apa saudara? Ingat, emas sebagai safe haven, tetapi perak dan tembaga itu akan dipakai untuk industri, otomotif, alat kesehatan, industri-industri banyak memakai perak dan tembaga. Dan nanti di masa depan, perhiasan-perhiasan kandungan emas yang dipakai 35%, sisanya perak dan tembaga. Karena harga emas terlalu tinggi. Alternatif, kalau saudara usia di bawah 50 tahun, simpenlah perak dan tembaga. Dan harus ingat, 10 tahun lagi waktu jual, komisi Daud Tony 2%. Dan yang usia di atas 70, simpenlah perak dan tembaga.
Jangan simpan emas, karena tidak keburu. Kalau dia nyimpan perak tembaga, nunggu 10 tahun lagi, usianya 80 lebih, gigi udah habis dah. Tidak bisa menikmati, atau kedua udah game, dipanggil Tuhan. Hidup pun juga tidak bisa nikmatin. Kalau yang di atas 70, simpan emas. Jelas? Dan saya beritahu, masih ingat tidak saudara, bahwa tahun 2025, waktu itu saya beritahu puncak resesinya adalah bulan Agustus September. Masih ingat? Yang ingat angkat tangan. Sekarang apa? Betul? Resesi ini. Saya hanya memberi satu pesan ke saudara semua, penting sekali. Ini kan masalah resesi ekonomi di daerah Pontianak, Kalimantan Barat tidak terasa. Tetapi saudara harus persiapkan semuanya untuk 10 tahun ke depan, terutama untuk generasi selanjutnya. Anak-anak muda yang di bawah usia 30 atau sudah sebagai orang tua, untuk anak-anak saudara, engkau harus berpikir satu hal. Saudara, saya kasih pesan satu, supaya semua untuk mengembangkan pertanian perkebunan. Karena 5 tahun ke depan akan terjadi krisis pangan. Jelas? Jelas? Krisis apa? Jadi saudara, pupuk tanah di Kalimantan Barat ini kan belum terlalu mahal kayak Jawa. Betul? Betul? Saudara beli tanah, simpen tanah. Dan usahakan jangan hak GB atau hak GU. Harus hak milik. Harus apa tidak? Karena nanti 10 tahun ke depan terbit undang-undang baru, pembatasan hak kepemilikan tanah. Sebelum itu berlaku, tingkatkan semuanya. Yang setuju angkat tangan saudara. Dan ingat, saya beritahu pada saudara, nanti anak-anak di bawah usia 25 tahun ke bawah masuk generasi bukan Z tapi Alpha. Hanya mengharapkan hibah, wasiat dimodali orang tua. Kenapa? Karena anak-anak usia di bawah usia 25 tahun ke bawah akan mengalami kesulitan. Sebagian besar ada di perpajaan. Jelas? Jelas? Yang setuju angkat tangan saudara. Karena perpajaan akan diperketat terus di masa depan sampai 2035. Kamu punya uang 1 miliar, uang dari mana? SPT-mu berapa? Laporan pajakmu apa? Kamu kerja apa? Itulah yang akan menciptakan generasi Alpha awal. Paham di sini? Nanti anak-anak saudara itu mengharapkan dari saudara semua yang usia di atas 40 tahun. Wasiat, hibah, dan dimodali orang. Jadi usia 40 ke atas itu, kalau mereka tidak persiapkan, anak-anaknya yang kesulitan di masa depan. Karena perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Saya memberitahu ini karena saya ditunjukkan masa depan atas Indonesia sampai 2035, bahwa akan terciptalah generasi Alpha ini di sebagian besar anak-anak muda di Indonesia. Jelas? Dan usahain untuk saudara semua minimal punya tanah di Kalimantan itu 1000 meter. Walaupun ada di pedalaman-pedalaman atau di pinggir-pinggir kota, kan masih murah, saudara. Betul? Betul? Pikirkan itu.
Karena masa depan nanti yang menentukan adalah ketahanan pangan. Dari semua saya sarankan minimal nanam apokat, duren, nangka, pohon-pohon yang jangka panjang untuk masa depan. Karena 10 tahun lagi Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan yang bertahan hanya 4: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, logistik distribusi, dan apotek kayak toko besi aman daerah, pergudangan aman semua. Tetapi industri, garment, tekstil, otomotif, setelah itu baja, aluminium, itu akan dikuasai Cina semua. Nah, bagaimana untuk bertahannya? Yang keempat, tanah. Ini kesempatan untuk saudara semua, untuk generasi selanjutnya. Ini pesan penting untuk saudara. Saya dikasih tahu pesan ini sama Yang Maha Kuasa itu tahun 97, saudara. Berapa tahun, saudara? Berapa tahun, saudara? Hah? Hampir berapa? Hah? Berapa tahun, saudara? Hampir 28 tahun. 28 tahun. Untuk memberitahu masa depan. Dan tugas saya selesai. Menyampaikan pesan 2035. Setelah itu sudah ada pesan lagi. Wah, Bapak check out enggak? Belum tentu. Waduh. Nanti kalau saya check out, Thomas yang kasihan. Ya, jelas? Tuhan itu baik sama saya, saudara. Saya itu ada yang ngomong susah mati. Saya suatu kali pesawat mau ke Bangka, udah disiapin pesawat, nanti pulang perginya naik pesawat itu. Begitu saya masuk pesawat, langsung saya telepon ganti pesawat, saya bilang gitu. Nggak jadi pesawat itu, pulang perginya hanya berangkat, pulangnya enggak. Tahu enggak, pesawatnya jatuh. Teman saya ngomong ini, Daud itu memang susah matinya. Aduh. Yang kedua, ya kalau kita belum waktunya mati, enggak mati-mati, saudara. Ada lagi, saudara. Kedua, saya masih ingat itu, helikopter. Waktu itu saya kan diajak, waktu itu komandan saya ngomong saya, Daud, kamu ingin naik helikopter enggak? Siap, oke gitu. Ada tugas khusus untuk jodohin seseorang, saudaranya dari keluarga jenderal. Mau naik helikopter. Sama Gilbert disuruh khotbah. Akhirnya enggak jadi naik helikopter. Helikopter apa? Jatuh. Saya kaget 2 kali. Kalau belum waktunya mati, enggak bisa mati-mati. Bukti saya masih tetap ada di sini dan bersama Thomas makan ikan. Nah, amin, amin. Enggak nyangka loh. Ada lagi, saudara. Itu 2 kali ya. Saya waktu dikasih pesan Tuhan untuk memberitahukan tahun 2035. Saya naik motor, boncengan, nabrak truk. Mati, hidup lagi, saudara. Tuhan ngomong, tugasmu belum selesai. 3 kali saya tidak nyangka dalam hidup ini. Saya masih ingat yang paling heboh itu zaman corona, saudara. Siapa yang pernah kena corona? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yang pernah kena? Yang tidak pernah kena corona, angkat tangan. Termasuk saya, tidak pernah. Kenapa? Tidak ngecek. Tahu enggak? Ada cerita tentang corona. Saya kan diminta khotbah di Surabaya.
live streaming. Drivernya, kok matanya merah, gini-gini dia, udah tau? Pak Daud, saya disuruh jemput Pak Daud, oke, jemput lah. Naik satu mobil, masker dicopot, dia ngomong ngoceh-ngoceh, wah, saya di sampingnya, satu ruangan mobil full corona, betul gak? Betul lah. Setelah itu dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya ini sebenarnya harusnya di karantina. Waktu saya di karantina, Pak Pendeta nelpon saya untuk jemput Bapak. Yang jadi pertanyaan satu, udah di mobil, sudah di jalan tol 1 jam. Ini pertanyaan memang bisa keluar dari jalan tol lah. Udah terlanjur, ya pasrah aja. Memang benar. Orang yang takut mati, cepat mati. Yang berani mati, enggak mati-mati. Ini sebelum saya selesai, ada cerita salah satu anggota tim saya. Itu enggak bisa saya lupa itu seumur hidup. Dia dari Kopassus, Sandi Yuda. Waktu saya masih ingat, saya pernah tugas sama dia sama-sama. Waktu zaman Pak SBY. Waktu dia lulus dari Akabri, dia punya cita-cita. Cita-citanya sangat mulia loh, saudara. Mati dalam pertempuran. Jadi pahlawan. Mulia enggak, saudara? Pejuang pembela negara, betul? Dikirim ke Timor Leste. Adu tembakan. Dor. Los. Lulus Akabri langsung Timor Leste. Terjun payung, operasi khusus, adu tembak, dor. Nggak mati. Los. Kirim Aceh, tempat-tempat konflik. Kirim dia, adu tembakan terus. Berhadapan. Nggak mati-mati. Apa yang terjadi? Dia pangkat kolonel saja. Setelah dari Dan Group, dia tugaskan jadi Danrem. Kolonel. Begitu ada ribut-ribut, ada pemberontakan, ada gerakan separatis, dia dengar, turun sendiri. Dia tidak tugaskan, perintahkan Danton atau Danki. Tidak. Dia sendiri. Pakai senjata. Cita-cita mati dalam pertempuran. Enggak mati-mati sudah. Suatu kali sakit sesek mati. Sehingga pada waktu di Cikias kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kawan kita mati beneran. Bukan dalam pertempuran, tapi sakit sesek gara-gara banyak ngerokok. Satu hal, tak perhatiin satu hal. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ada lagi zaman corona, dia itu sangat steril, takut mati. Masuk mobil, ada antivirus, langsung darah. Virus langsung gini. Bayangin, steril kali. Mau tanda tangan, pakai sarung tangan. Langsung push alkohol, virus gitu. Mau masuk rumah, push alkohol, virusnya. Saking takutnya mati, di mana-mana alkohol. Suatu kali dia kena corona, mati. Di situ saya belajar satu hal. Orang yang takut mati cepat apa? Buktinya Thomas kan masih hidup sampai sekarang. Ada. Satu hal pesan saya, saudara. Jadi sekarang semua siap-siap apa, saudara? Berkebun, beternak. Mulai dari sekarang. Anak-anak muda,
Tidak usah berpikir mau kuliah Jakarta atau Surabaya. Cukup di provinsi kalian semua saja. Dan fokuslah mengembangkan tanah, berkebun dan berternak. Karena di masa depan, pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia di 2035, hanya itu yang bertahan. Hanya 4. Yang setuju angkat tangan saudara. Saudara mau berhadapan dengan ekonomi Cina, garment, kalah. Mobil sebentar lagi akan dikuasai Cina. Betul? Aluminium, baja, semua pengolahan industri metal itu akan dikuasai Cina. Gimana untuk bertahan? Bagaimana kita untuk selanjutnya? Karena kita tetap lanjut untuk hari esok, betul? Persiapkan dari sekarang. Mumpung tanah Kalimantan masih luas, betul? Minimal sudah beli 2000 meter, 5000 meter, masih tidak terlalu mahal. Di kampung-kampung, betul? 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 Di tempat-tempat, nah itu sudah kembangkan untuk bertani, berkebun. Karena di masa depan, itu yang penting. Terutama di Kalimantan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan,
kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.